apakah kalian tidak melihat di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan warisannya yang beliau bagikan di dalam sebuah masjid. Fadhahaban nasu ilal masjidi wa taraqus suqa. Lalu manusia, orang-orang yang ada di pasar tersebut, mereka berlarian meninggalkan pasar menuju ke dalam masjid, menuju ke sebuah masjid yang dikatakan Abi Hurairah, kata beliau Rasulullah membagikan warisan. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecenderungan orang tua biasanya menginginkan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat di masa yang akan datang. Karenanya sebisa mungkin sebagai orang tua mewariskan banyak hal kepada anak-anaknya, baik itu warisan yang berupa materi, baik itu warisan berupa pengetahuan, sampai warisan-warisan yang berupa pendidikan-pendidikan spiritual. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk ke dalam sebuah pasar. Lalu Abu Hurairah berkata, "Arakum hahuna wa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang qasimu fil masjid." Apakah kalian tidak melihat di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan warisannya yang beliau bagikan di dalam sebuah masjid. Fadhahaban nasu ilal masjidi wa taraqus suqa. Lalu manusia, orang-orang yang ada di pasar tersebut, mereka berlarian meninggalkan pasar menuju ke dalam masjid, menuju ke sebuah masjid yang dikatakan Abi Hurairah, kata beliau Rasulullah membagikan warisan. Falam yara mirasan, namun mereka tidak melihat Rasulullah membagikan warisan di dalam masjid tersebut. Faqalu, mereka berkata, "Ya Aba Hurairah, ma ra'ayna mirasan yang qasimu fil masjid." Wahai Abi Hurairah, sama sekali kami tidak melihat ada warisan yang qasamu fil masjid yang dibagikan di dalam masjid ini. Qala, kemudian Abu Hurairah berkata, "Famadza ra'aitum?" Lalu apa yang kalian lihat di sana? Qalu, mereka berkata, "Ra'ayna qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla wa yaqra'una al-Qur'ana." Mereka berkata, "Wahai Abi Hurairah, yang kami lihat ada sekelompok kaum yang mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran." Qala, kemudian Abu Hurairah berkata, "Fadzalika mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka itulah, kata Abi Hurairah, warisan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya, sehingga Rasulullah mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah, mereka mendapatkan bagian dari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau ada seorang anak yang tidak mendapatkan bagian dari warisan orang tuanya, pasti anak tersebut protes, pasti anak tersebut menuntut, pasti anak tersebut meminta haknya. Kenapa kita sebagai umat Rasulullah yang ketika Rasulullah membagi-bagikan warisan tersebut, lalu seakan-akan kita tidak peduli? Nah, beruntunglah orang-orang yang telah mendapatkan warisan itu. Bahkan para malaikat-malaikat Allah memandang di mana rumah-rumah orang yang ketika dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan para malaikat tersebut tidak ubahnya seperti bintang yang menerangi langit di kala gelap malam. Ini luar biasa. Jadi kita sangat bersyukur kalau hadir di dalam majelis-majelis zikir ini, dapat bagian dari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidak duduk satu kaum dalam satu tempat duduk, lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala wa fihi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Tidak duduk satu kaum dalam satu tempat duduk, dan di tempat itu dia tidak berzikir kepada Allah, di tempat itu dia tidak bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali nanti hari kiamat dia akan mendapatkan penyesalan yang bersengatan, rugi. Rasulullah menginginkan kita sebagai umatnya menjadi umat yang beruntung. Jadi kalau sudah untung, jangan mau rugi. Hidup ini seperti perdagangan. Kalau orang berdagang biasanya tidak mau rugi. Tapi kalau ditakuni kada berujung. Ya kalau ya apa tadi? Ya kada berujung. Kada banyak ujung ya Allah. Yang dihendaki itu banyak untungnya. Nah, kita beruntung. Orang-orang yang sudah Allah tanamkan di dalam kalbunya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga cinta itu berbalas dan disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menyandarkan cinta kepada Nabi? Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, hanya mendengar cerita tentang keindahan fisiknya Nabi, keindahan tutur katanya Nabi, bagaimana Nabi berjuang untuk umatnya, rela berkorban dirinya, jiwanya, bahkan semua orang-orang yang disayanginya pun berkorban demi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mendengar cerita tentang itu. Lalu bagaimana kita untuk menanamkan cinta kita kepada Nabi? Ulama mengajarkan banyak bersolawat kepada Nabi. Solawat, kalau dengan lisan saja kita bersolawat, hati-hati. Memang solawat ini salah satu amalan yang tidak terdinding. Tapi jangan sampai kita hanya bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara hati kita membelakangi. Cinta kita cinta yang palsu. Cinta itu butuh pembuktian, bukan hanya sekedar ucapan.
Buktikan kalau cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita berhak mendapatkan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang berzikir mengingat Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketika ada dialog antara syaitan dengan dunia. Syaitan berdialog dengan dunia. Ujar syaitan, kata syaitan, wahai dunia, tidakkah engkau melihat apa yang mereka lakukan? Syaitan memperhatikan. Di samping para malaikat memperhatikan orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam satu tempat, dalam satu majlis, dalam satu rumah, seperti layaknya bintang gemintang yang menerangi di malam hari, syaitan pun memperhatikan. Kata syaitan, wahai dunia, tidakkah engkau melihat ada orang apa yang mereka lakukan? Syaitan mengatakan, wahai dunia, lihat apa yang mereka lakukan. Lalu kata dunia, tinggalkan, jangan diparaki. Ujar dunia, hati-hati ikam syaitan. Jangan ikam paraki orang-orang berzikir itu, jangan ikam dekati. Kalau selesai berzikir, ikam paraki orang tersebut, engkau dekati itu, maka kepalamu akan terpotong. Coba, buka syaitan, lari syaitan, takut syaitan dengan orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka warisan itu harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita kelola dengan baik. Kenapa? Karena sanad silsilah untuk mendapat warisan itu sudah ada. Kita sudah dapat. Kadang mendapat warisan itu tiba-tiba. Kenapa Rasulullah mewariskan ini kepada para sahabat? Ma sabbaballahu fi sadri, kata Nabi, sabbabtu fi sadri Abu Bakar. Apa yang Allah tanamkan di dalam dadaku, kata Nabi, itulah yang aku tanamkan ke dalam dadanya Abu Bakar. Kita mengambil warisan zikir khafi dari Rasulullah Sayyidina Abu Bakar turun sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, terus kita ambil, maka dapat warisan zikir khafi. Warisan zikir jahar Rasulullah mewariskan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, turun terus ke bawah sampai Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, sampai kepada Syekhuna wa mursyiduna wa murabbi ruhina Sayyid Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Kita dapat warisan zikir jahar dan zikir khafif. Nah, itu dikelola dengan baik, jangan sampai disia-siakan. Bersyukur orang yang sudah mengambil baiat talqin. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia di hadapan engkau wahai Muhammad, berbaiat di hadapan engkau wahai Muhammad, innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya dia berbaiat, bersumpah setia di hadapan Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan sampai warisan itu habis sampai di tangan kita. Maka wariskanlah kepada anak cucu keturunan kita, sehingga mereka berhak kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada barokah, ada manfaatnya sedikit kajian kita ini. Kada usah banyak-banyak, sedikit bahan kada paham ya Allah. Banyak-banyak kan tambahnya. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya apa yang kita kaji di dalam majelis ini, mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita handai taulan dan family, Allah sembuhkan dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Mudah-mudahan bagi
ikhwan dan akhwat yang belum punya jodoh diberikan jodoh yang terbaik, jodoh yang selalu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang kelak akan membawa dia kepada syurganya Allah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga kelak berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak tutup akhir hayat kita dengan kalimat la ilaha illallah. Salah khilaf mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala